Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Pembina Dharma Wanita Subunit SMA Negeri 4 Sidoarjo, yang kami hormati ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Subunit SMA Negeri 4 Sidoarjo, serta ibu narasumber yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan dari rentetan kegiatan yang telah lalu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang kami hormati, hari ini kita melanjutkan kegiatan dari yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu kegiatan ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 4 Sidoarjo melaksanakan kegiatan pembuatan masker lukis untuk dipasarkan secara online. Kegiatan pembuatan masker lukis telah kita laksanakan sebelumnya, yang diantaranya hasilnya bisa kita lihat sedang dipergunakan oleh salah satu dari ibu-ibu Dharma Wanita yang ada di sini, dan nanti akan diberikan pelatihan bagaimana memasarkan hasil dari pembuatan masker lukis yang dilakukan oleh ibu-ibu Dharma Wanita Subunit SMA Negeri 4 Sidoarjo. Baiklah ibu-ibu yang kami hormati, kita mulai bersama acara ini. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga nanti hasilnya bisa maksimal. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya sepenuhnya akan kami serahkan waktunya kepada ibu narasumber, yaitu Ibu Deni Suliantini. Ibu Deni Agustin Suliantini MPD. Kepada beliau disilakan. Selamat pagi ibu-ibu Dharma Wanita Unit SMA Negeri Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa saya berikan ucapan terima kasih karena pada kesempatan untuk memaparkan bagaimana cara pemasaran secara virtual sebagai media sosial, bagaimana penunjang bisnis yang sudah kemarin dilakukan kegiatan oleh ibu-ibu Dharma Wanita Unit SMA Negeri 4 Sidoarjo, yaitu pelatihan membuat masker lukis. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, ada kalanya bagaimana kita memproduksi sebuah benda atau sesuatu hal sehingga bisa kita pasarkan kepada publik. Nah, bagaimana kita memanfaatkan medsos sebagai penunjang bisnis? Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi bagaimana media sosial dapat menunjang bisnis kita sebagai ibu, baik itu secara ibu yang ada di rumah ataupun ibu yang bekerja di kantor. Slide saya sudah keluar ya, ibu-ibu sudah tampil ya. Oke, ini adalah pemaparan saya media sosial sebagai penunjang bisnis. Saya sajikan dalam presentasi kegiatan Dharma Wanita SMA 4 Sidoarjo tahun 2020. Motivasi kita bersama adalah janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Itu adalah salam 3S, sehat, semangat, dan sukses. Media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial ini adalah media digital, di mana tempat terjadinya realitas sosial pada ruang waktu terbatas bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi. Fungsinya ibu-ibu ini adalah selain mencari berita dan informasi, serta pengetahuan yang cepat tanpa menunggu waktu lama, ibu-ibu juga akan pasti mendapatkan hiburan. Selain dapat melakukan secara online komunikasi seperti chatting, membagikan status, kemudian juga mampu mengundang banyak tanggapan masyarakat umum dan sebagai sarana sebagai informasi, kemudian strategi mempromosikan
sebuah produk. Kali ini Dharma Wanita sudah membuat produk yaitu masker lukis. Kemarin sudah kita jalankan ini. Nah, masker ini nantinya bagaimana kita jual lewat media sosial. Nah, ini ada 7 tips bagaimana penjualan lewat media sosial. Yang pertama, ini adalah tujuan penjualan. Barang yang kita jual ini ditujukan untuk siapa? Artinya gendernya ini bisa laki atau perempuan. Tidak terbatas pada usia karena masker pada saat ini menurut aturan pemerintah sudah termasuk dalam 3M. Yang kedua adalah riset audiens. Jadi nanti pembelinya itu siapa? Dilihat dari follow IG atau Facebook karena kita bicara di media sosial. Jadi banyak orang yang melihat di IG atau Facebook kita itu asalnya dari mana? Jadi itu yang nanti kita ambil sebagai konten materi desain dari masker yang kita buat. Kemudian parameter keberhasilan penjualan. Itu dari bagaimana gambar yang banyak listnya. Jadi kalau misalnya di IG atau Facebook kita itu udah banyak yang like di gambar desain yang kita tadi bikin, otomatis itu perbanyak. Jadi itu yang kita perbanyak sehingga produksi kita akan semakin meningkat pada gambar desain yang banyak follow tadi. Kemudian yang keempat adalah mencontoh orang yang sudah sukses, tapi tidak boleh meniru produk atau melakukan jasa yang sama persis dengan beliau. Tapi kita boleh memodifikasi atau mengembangkan aja. Nah, yang lanjut, masih di tipsnya bagaimana cara kita berjualan lewat media sosial. Berikutnya adalah membuat konten yang menarik dari produk yang kita jual. Kemudian komunikasikanlah dengan baik, sopan kepada audiens kita. Yang ketujuh, melakukan tes dan ukur, perbaiki konten ukur budget atau perbaiki komunikasi dengan audiens. Maka kita akan mengetahui polanya, misal sehari harus mendapatkan berapa nominal yang kita capai target kita. Kemudian ada berapa hal yang harus dicapai melalui pemasaran media sosial. Yang pertama, meningkatkan nilai brand, produk atau layanan. Kemudian meningkatkan kualitas dan transaksi penjualan dengan membuka peluang baru. Meningkatkan return of investment. Jadi ROI-nya itu kita harus pahami itu ya, ibu-ibu. Kemudian meningkatkan komunitas pelanggan royal. Yang terakhir adalah meningkatkan visibilitas startup dalam landscape persaingan industri. Caranya bagaimana untuk memasarkan menggunakan platform media sosial? Ini ada banyak cara, ibu-ibu. Jadi yang pertama ini bisa kita gunakan media sosial Facebook, kemudian Google+, kemudian Instagram, Pinterest, terus Twitter juga bisa kita gunakan, kemudian YouTube, Tokopedia, Shopee, OLX, Bukalapak. Nah, itu tadi beberapa media sosial yang dapat kita gunakan untuk bagaimana memasarkan produk kita. Kemudian modal utama berjualan online itu bagaimana? Kalau kita memang tidak punya nilai uang yang begitu banyak, maka hanya modal yang paling utama adalah ada niat. Kemudian HP, jadi kita harus punya HP. Meskipun secara gadget kita tidak memiliki laptop, tapi dengan HP aja kita udah bisa memasarkan produk kita. Kemudian kuota, jangan lupa ya ibu-ibu, kuota. Jadi kalau kuota kita belum terisi, maka kita tidak bisa untuk berinternet. Kemudian semangat dalam berjualan, tidak usah malu-malu. Entah itu produk apapun yang kita jual, itu pasti akan bermanfaat buat masyarakat, itu layak kita jual. Jadi nggak usah malu-malu. Malu untuk jualan itu dihilangkan. Kemudian membangun kepercayaan, trust ya ibu-ibu. Jadi kita bangun trust dulu, kepercayaan dulu. Misal nih kita jualnya lewat grup WA, misalnya WA atau IG yang teman-teman kita aja, teman-teman sekolah, teman-teman yang ada di ruang lingkup kita dulu. Setelah itu baru akan menyebar ya ibu-ibu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara memasarkan produknya? Jadi nanti panjenengan dapat memilih media sosial yang tepat. Entah itu IG, entah itu Facebook, entah itu Google+, entah itu YouTube. Nah itu pilihannya bagaimana cara untuk memasarkannya. Jadi harus konsisten ya ibu-ibu. Jadi produknya ini harus konsisten. Kalau ibu-ibu udah jual masker, berarti ibu-ibu hanya memperbaiki konten desainnya aja. Jadi konsisten pada penjualan satu produk aja, itu yang lebih kita utamakan.
Terus yang berikutnya, Satu tahun. bagaimana akun Facebook menjadi viral? Nah, ini ada beberapa tips ibu-ibu bagaimana membuat akun Facebook itu menjadi viral. Jadi, mengumpulkan massa yang banyak dengan kunci akun pribadi. Jadi, panjenengan itu berhak kunci akun pribadi dengan semua. Jadi, harus jujur baik pada konten atau foto. Jadi, ini produk saya atau brand saya. Akun pribadi banyak temannya dikarenakan postingan Anda kurang menarik. Share-lah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau panjenengan sudah punya akun di IG, otomatis postingan panjenengan itu harus yang menarik supaya banyak orang yang melihat akunnya ibu-ibu semuanya. Kemudian tampilkan foto yang menarik, produk lengkap dengan CP. Jadi ibu-ibu itu sudah memposting misalnya nih masker yang sudah ibu-ibu buat ya, Dharma Wanita S4. Nah ini kita share foto yang menarik. Jadi masker ini tidak harus satu desain. Jadi beberapa desain aja boleh. Setelah itu tampilkan harganya ditampilkan, kemudian tampilkan juga CP-nya. Jadi misalnya produk itu by design siapa gitu boleh. Jadi kalau itu atas nama Dharma Wanita itu boleh ibu fotonya di foto, kemudian di bawahnya itu desainnya siapa, orang siapa, kemudian CP-nya siapa. Itu lebih lengkap untuk di Facebook, di IG, media sosial yang lainnya. Jangan terlalu banyak share dari kutipan orang lain. Kemudian ngepost harus setiap hari. Ibu-ibu harus continue ya, harus secara kontinu untuk ngepost apapun yang ada di IG atau Facebook dengan semua. Kemudian kelebihan berjualan secara online, tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menyewa toko secara fisik, tidak perlu membayar pajak penjualan, pajak penghasilan dari berjualan online. Dapat menekan harga sehingga membuat harga jual menjadi lebih murah. Kemudian omsetnya yang tinggi, cakupan wilayah luas, mudah dalam mengaplikasikan. Yang terakhir, ibu-ibu Dharma Wanita SMA Negeri 4, kelemahan berjualan online membutuhkan bakat pastinya. Juga trik khusus dalam bermarketing pada aplikasinya. Butuh kemauan keras dan keinginan, sabar dalam menghadapi pelanggan. Terakhir adalah rawan akan penipuan. Itu tadi ibu-ibu yang saya hormati, sedikit pemaparan materi dari saya, bagaimana caranya ibu-ibu semuanya untuk menunjang bagaimana produk masker lukis yang sudah panjenengan buat, SMA 4 buat, menjadi dipasarkan di media sosial sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Itu tadi presentasi dari saya selaku pembawa materi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama paparan dari Ibu narasumber tentang bagaimana kita memasarkan hasil karya kita, yaitu pembuatan masker lukis yang telah kita kerjakan kemarin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu narasumber membawa manfaat untuk kita semua, khususnya ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 4 Sidoarjo. Ibu-ibu tetap salam 3S, salam semangat, sehat, dan sejahtera. Apabila ada pertanyaan yang perlu disampaikan, bisa melalui WA Group anggota Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 4 Sidoarjo. Terima kasih dimanapun Ibu berada. Tetap semangat, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.